Masalah asuransi syariah itu begini sederhananya. Ada dua model asuransi syariah. Gambaran gamblangnya itu sederhana begini, penerapannya nanti pihak asuransi tentu sangat mengerti. Gini, ada dua model. Dana Sehat Al-Bahjah, kita akan buat asuransi yang syar'i. Gambarannya begini, ini semua Dana Sehat Al-Bahjah, jangan-jangan ada beneran nanti ya. Jadi begini, Anda sebagai anggota, jadi gini, Al-Bahjah misalnya, tidak usah pakai PT-PT lain, nanti disalahin kita ya. PT Al-Bahjah misalnya. Dan jadi kita membuat begini, asuransi syar'i begini. Dihimbau untuk bisa bergabung dalam dana sehat tersebut misalnya. Maka setiap anggota itu nanti yang bergabung dalam anggota komunitas persaudaraan ini nanti, Al-Bahjah ini, kalau mereka tertimpa musibah, masuk rumah sakit dan sebagainya, pihak lembaga akan membantu karena kita adalah saudara. Membantu senilai misalnya 30 juta dalam 1 tahun. Kalau sakit, kalau nggak sakit ya enggak. Jadi dari pihak lembaga berjanji, selagi engkau adalah anggota, Anda akan kami bantu kalau sakit misalnya 25 juta atau 1 tahun. Kalau tidak sampai 25 juta ya enggak diambil duitnya, karena kami hanya sifatnya membantu dari pihak lembaga. Tapi untuk menjadi anggota, Anda harus siap untuk membantu saudara Anda. Jadi maksudnya Anda berjanji, saya ingin jadi anggota. Gimana untuk jadi anggota? Kalau Anda menjadi anggota, Anda harus siap tolong menolong. Tolong menolong itu adalah namanya tabarruk. Jadi Anda membayar setiap bulan 30.000 misalnya. Tujuannya apa? Untuk membantu saudara. Ini yang perlu ditekankan bahwasanya setiap bulan Anda merasa membantu saudara Anda. Dan bukan niat untuk sakit. Selama ini asuransi adanya adalah niat sakit. Masa asuransi? Karena dia pengen sakit. Nggak begitu. Pengen mati. Nggak. Ini Anda bisa dibudayakan dalam diri Anda niat tabarruk, niat membantu saudaranya. Maka Anda mendaftar, saya daftar di PT apa tadi? Saya daftar ingin anggota. Anda siap untuk membantu saudara Anda karena Anda punya saudara ribuan ini, dan setiap minggu ada yang sakit. Siap. Anda membayar 30.000 per bulan. Maka akadnya tabarruk. Tapi selain ini asuransi yang dibuat negara nggak pakai akad ini, makanya nggak sah. Harus akad, saya niat tabarruk, niat sedekah, niat membantu saudara saya. Subur di hati Anda niat kemuliaan. Kapan ada orang sakit, Anda merasa Anda membantu dia, dan Anda mendapatkan pahalanya, dan Anda tidak mengharap kembalinya. Bahkan Anda pun tidak pengen sakit. Ada yang pengen sakit setelah itu? Masuk rumah sakit, operasi? Nggak ada. Nah ini jadi yang perlu dibangun itu. Ini cara pertama adalah Anda membayar misalnya 30.000 misalnya, kemudian setelah itu Anda menjadi anggota. Jadi kalau Anda sakit, dari pihak lembaga tadi akan bantu Anda. Maka akad dari kita adalah akad tabarruk. Kita berderma untuk membantu saudara kita. Kalau ini diterapkan sangat indah. Nggak ada orang sakit bingung. Nggak ada orang sakit bingung. Dan Anda pun setiap saat membantu orang sakit. Allah. Setiap bulan Anda membantu orang sakit. Kemudian dana itu akan dikumpulkan oleh tim. Terserah mau dikolah seperti apa. Yang jelas dari tim nanti, kalau memang ada saudara-saudara yang sakit, dia akan membantu untuk memberi pelayanan. Selesai. Itu namanya asuransi syar'i. Jadi asuransi syar'i adalah akadnya Anda adalah tabarruk. Dan tabarruk nggak boleh sepihak. Dari Anda niat tabarruk, dan dari pihak yang pengelola harus menerima. Tabarruk itu sedekah, derma. Anda nerima. Makanya kita ngusulkan, kalau pemerintah dengar ini barangkali, yang selama ini dihebohkan BPJS dan lainnya, coba akadnya dirubah. Akad tabarruk, diajari akad yang syar'i. Kalau akadnya syar'i, kami akan seru semuanya untuk ikut. Tapi karena akadnya belum dibuat seperti itu, maka kita pun tidak menyeru. Dan kita bertahan untuk tidak menyeru dengan harapan akan dirubah itu akad. Nah, kalau dirubah selesai. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah asuransi syariah, tapi di dalamnya ada investasinya. Contohnya begini. Anda setiap bulan membayar 100.000. Apakah ini adalah asuransi sekolah dan sebagainya?
Anda setiap bulan membayar 100.000, cuman nanti dari pihak lembaga yang menerima uang Anda itu sudah membuat kesepakatan dengan Anda, 70.000 adalah untuk investasinya yang akan dikembangkan dan Anda mendapatkan bagi hasil nanti. 30.000 adalah tabarruk, Anda ingin membantu saudara Anda. Apakah itu sekolah atau kematian, terserah. Dana untuk apa itu nanti terserah. Baik, jadi Anda membayar 100.000 misalnya per bulan. Cuman di sini ada dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi tabarruk. Anda sengaja, Anda sudah tahu 30.000 saya berikan kepada lembaga untuk membantu saudara grup ini jika ada masalah, atau untuk biaya sekolah karena ini asuransi sekolah. Baru setelah itu 70, ini gambar 70, masalah pembagiannya terserah. 70.000-nya adalah investasi uang Anda, dan dalam tempo tertentu mungkin investasi sekolah waktu anak Anda umur berapa nanti bisa Anda ambil. Apa anak yang Anda ambil? 70.000 kali berapa tahun Anda membayarnya. Loh kok ada lebihnya? Karena Anda sudah akan dari 70.000 itu Anda investasikan ke lembaga tersebut untuk dikembangkan, diputar dalam bisnis. Makanya 70.000-nya ini akan berkembang, akan diputar karena perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir ini yang harus dibahas dalam hal ini, perusahaan yang Anda berinvest ke tempat tersebut maka harus benar-benar perusahaan yang halal. Tak tahu aja pabrik minuman keras, kan kacau nanti. Nggak benar. Jadi setelah Anda ini, makanya jangan Anda masuk asuransi yang katanya syar'i kecuali Anda punya gambaran digunakan untuk jual beli apa itu. Jadi nggak cukup nggak cukup hanya 30% adalah tabarruk, sedekah saya untuk saudara saya tidak mengharap ini, kemudian 70% adalah investasi. Memang dari sini kelihatan sudah jelas, oke, tapi tidak sampai di sini. Investasinya di mana? Perusahaan yang halal pun adalah milik orang musuh kita, nggak boleh ikut-ikutan. Awas, produk apa itu? Produk siapa itu? Produk apa itu? Oh, produknya halal, milik siapa itu? Kalau untuk merangi Islam jangan ikut-ikutan.